Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah, kita biasa mendengar orang berkata bahwa roda kehidupan terus menggelinding. Banyak cerita dan episode yang dilewati pada setiap putarannya. Ada susah, ada senang, ada derita, ada bahagia, ada suka, ada duka, ada keluasan, ada kesempitan, dan ini semua selalu datang silih berganti. Dan manusia bukanlah pemilik kehidupan. Tidak ada manusia yang selalu berhasil meraih keinginannya. Hari ini mungkin kita bersorak merayakan kesuksesan, tapi boleh jadi esok atau lusa kita menangis dan meratapi kegagalan kita. Saat ini kita bertemu, di lain waktu kita pasti akan berpisah. Detik ini kita mungkin bangga dengan apa yang kita miliki. Pada detik yang lain mungkin kita sedih karena kehilangan apa yang kita miliki. Karena itu, kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang seharusnya tidak pernah berubah adalah bagaimana kita selalu dalam kondisi hati yang tenang, walaupun yang kita hadapi bukanlah sesuatu yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Mungkin ada yang bertanya, ketenangan itu milik siapa? Kalau merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Al-Fat ayat yang keempat, ternyata ketenangan itu adalah miliknya orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang telah ada pada diri mereka. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh mufassir menjelaskan tentang ayat ini bahwa Allah mengabarkan tentang karunia-Nya atas orang-orang yang beriman dengan diturunkan kepada hati mereka sakinah. Sakinah itu adalah ketenangan dan keteguhan dalam kondisi terhimpit cobaan dan kesulitan yang kadang-kadang menggoyahkan hati, mengganggu pikiran, dan melemahkan jiwa. Maka di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan di dalam ayat ini, orang-orang yang beriman dalam situasi yang seperti ini adalah bahwa Allah akan meneguhkan dan menguatkan hati mereka agar mereka senantiasa dapat menghadapi kondisi ini dengan jiwa yang tenang dan hati yang teguh. Kita terkadang melihat orang yang dalam himpitan masalah itu kadang-kadang mereka putus asa. Kenapa putus asa? Karena boleh jadi waktu itu keimanannya lagi melemah. Orang-orang yang imannya kuat, Allah yang akan menolong mereka, Allah yang akan mengukuhkan jiwa mereka, meneguhkan jiwa mereka, menguatkan hati mereka, sehingga mereka selalu berada dalam ketenangan. Karena itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sangat bijak kalau dalam hidup ini kita selalu melakukan usaha, berupaya untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan keyakinan kita kepada Allah, kita mantapkan akidah kita. Sedikit pun tidak akan pernah goyah walaupun hidup ini selalu berada dalam keadaan yang sulit, selalu berada dalam keadaan yang susah.
orang-orang yang akidahnya kuat, orang yang keyakinannya, imannya teguh, maka dia selalu meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi di atas permukaan bumi ini melainkan Allah pasti berkehendak sesuatu itu terjadi. Karena kalau Allah tidak berkehendak, sesuatu itu pasti tidak akan terjadi. Makanya ada potongan doa yang dibaca oleh Abu Darda, sahabat Nabi, ketika terjadi kebakaran hebat di kampungnya. Ada 3 orang yang datang membawa kabar kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Tapi setiap orang itu datang menyampaikan pesan kepada Abu Darda selalu mengatakan satu hal, tidak mungkin Allah akan melakukan itu kepada saya. Karena pesan yang sampai kepada dia dari 3 orang ini adalah bahwa rumahnya sudah terbakar. Rupanya Abu Darda pernah diajarkan satu doa oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa kalau doa ini selalu kita baca, maka Allah pasti akan menghindarkan kita dari bala dan bencana. Dan saya tidak akan menyampaikan doanya secara utuh, hanya potongan sedikit saja. Di situ ada doa yang disampaikan kepada Allah, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Kenapa Abu Darda radhiyallahu an begitu yakin bahwa Allah tidak mungkin menyebabkan rumahnya terbakar? Karena dia memiliki keimanan, keyakinan yang sangat teguh kepada Allah bahwa sesuatu itu terjadi hanya kalau Allah berkehendak. Contoh doa-doa yang seperti ini sangat bagus kita amalkan dalam kehidupan kita manakala kita berada pada situasi yang sulit, situasi yang susah. Sebenarnya bukan doanya yang sangat penting, tapi yang amat sangat penting di sini adalah bahwa doa ini menghantarkan kita ingat kepada Sang Khalik. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan dalam doa-doa kita menghantarkan keyakinan kita tumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keyakinan itu, maka Allah mendatangkan pertolongannya, Allah mendatangkan rahmatnya kepada orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tentu untuk meraih ketenangan hati kita harus melakukan usaha, dan usahanya bukan usaha yang ringan. Usahanya pasti melalui mujahadah yang mungkin saja berliku-liku, banyak tantangan, bertabur rayuan dan godaan untuk menggagalkan kita. Yang pertama adalah selalu berkumpul pada majelis-majelis zikir, majelis ilmu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul pada sebuah rumah Allah Ta'ala, mereka membaca kitab Allah, mempelajarinya di antara sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, rahmat akan meliputi mereka, para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah senantiasa menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang berada di sisinya. Dari keterangan hadis Nabi ini sudah sangat jelas bahwa orang-orang yang selalu berkumpul dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, membaca dan mempelajari kitab-kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, maka Allah pasti akan memberikan ketenangan dalam hati mereka. Yang kedua adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan di dalam hatinya. Rasulullah SAW senantiasa membaca doa. Jadi Nabi mengajarkan sebuah doa di mana arti doa ini mengatakan, maka turunkanlah ketenangan kepada kami, serta teguhkanlah kaki-kaki kami saat kami bertemu musuh. InsyaAllah kalau doa ini kita baca dengan keyakinan yang penuh,
Pertama, Allah akan tanamkan ketenangan dalam hati kita. Dan yang kedua, Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Yang ketiga adalah senantiasa membaca Al-Quran. Usahakan dalam sehari itu kita selalu memegang mushaf Al-Quran. Kita membaca Al-Quranul Karim. Tidak harus selalu 1 juz 1 hari. Mungkin seminggu kita baca 1 juz, atau mungkin sehari kita hanya sanggup membaca 1 halaman. Tidak ada masalah. Yang jelas, jangan kita melewati hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran. Dan kalau kita membacanya dengan penuh kehusyuan, maka insya Allah Allah akan menanamkan, memberikan ketenangan ke dalam hati kita. Yang terakhir adalah memperbanyak zikrullah. Kalau orang banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya pasti tenang. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Orang-orang beriman itu hatinya akan tenteram, tenang dengan mengingat Allah, dan Allah memberikan penguatan. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan tentu kita senantiasa memohon kepada Allah, kiranya ketenangan hati senantiasa Allah berikan ke dalam hati kita.